Halo guys, welcome back to DR Story. Kali ini kita masih akan membahas tentang pedagogik SKB Guru CPNS. Materi apa yang akan kita bahas kali ini? Penasaran? Yuk tonton terus videonya dan jangan di skip. Nah, kalian masih ingat dong di video kami sebelumnya kita sudah menyinggung 4 kompetensi guru berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Dan ternyata cukup susah membedakan 4 kompetensi ini jika sudah masuk ke soal atau studi kasus. Jadi di sini kita sama-sama yuk bahas tentang pengertian, ciri-ciri dan juga soal-soalnya. Ini dia 4 kompetensi guru yang wajib kita ketahui. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Ini adalah kemampuan mengelola pembelajaran dan pemahaman terhadap peserta didik. Intinya, dalam kompetensi ini itu ada pembelajaran atau ada peserta didik. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan dan berakhlak mulia. Nah, keywordnya untuk kepribadian itu adalah personal atau yang berhubungan dengan sikap kita sebagai guru. Selanjutnya, kompetensi profesional. Kompetensi ini menyangkut penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Dari penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah sampai struktur dan metodologi keilmuannya. Kata kuncinya di sini adalah penguasaan ya. Kemudian yang terakhir, kompetensi sosial. Ini menyangkut tentang kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama tenaga kependidikan, orang tua, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Nah, untuk kompetensi yang satu ini, keywordnya adalah berkomunikasi dan bergaul. Itu dia pengertian dari keempat kompetensi. Oh ya, jadi nanti kita tidak perlu menghafal semua ini ya. Kita cukup pahami intinya saja. Atau kalian bisa hafalin saja keyword seperti yang sudah kita bahas tadi. Nah, gimana? Mudah kan? Sekarang kita lanjut yuk ke detail ciri-ciri dari keempat kompetensi ini. Untuk kompetensi pedagogik itu ada memahami peserta didik secara mendalam, yaitu memanfaatkan prinsip perkembangan kognitif dan kepribadian dan mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik. Kemudian ada merancang pembelajaran, menerapkan teori belajar dan pembelajaran, menentukan strategi, kompetensi yang ingin dicapai dan materi ajar, serta menyusun rancangan pembelajaran. Kemudian melaksanakan pembelajaran kondusif yang meliputi menata latar pembelajaran. Selanjutnya ada merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran yang meliputi proses dan hasil belajar, menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar dan memanfaatkan hasil penilaian tersebut untuk perbaikan kualitas program pembelajaran. Kemudian yang terakhir, mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya, baik akademik maupun non-akademik. Lalu jelaskan kalau pedagogik ini intinya tentang pembelajaran dan peserta didik. Kemudian untuk kompetensi kepribadian itu yang pertama, mantap dan stabil. Itu maksudnya bertindak dan memiliki konsistensi sesuai dengan norma dan bangga menjadi guru. Kemudian yang kedua, berkepribadian dewasa, itu maksudnya bertindak mandiri dan memiliki etos kerja sebagai guru. Yang ketiga,
Kepribadian yang arif itu maksudnya tindakannya didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat serta keterbukaan dalam berpikir. Kemudian yang keempat, berwibawa. Ini maksudnya adalah memiliki perilaku yang berpengaruh positif dan disegani. Yang terakhir, berakhlak mulia dan dapat menjadi teladan. Maksudnya adalah bertindak sesuai dengan norma religius ya, imtak, jujur, ikhlas, dan suka menolong, dan juga diteladani peserta didik. Nah, jadi dari pengertian tersebut dan juga ciri-cirinya masih sama ya, keywordnya adalah kepribadian itu personal atau sikap kita sebagai guru. Kompetensi selanjutnya adalah kompetensi profesional. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung pelajaran yang diampu. Kemudian yang kedua, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. Yang ketiga, mengembangkan materi pembelajaran secara kreatif. Kemudian, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Dan yang terakhir, memanfaatkan TIK untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Ini masih sama ya, intinya tentang penguasaan dan mengembangkan diri secara profesional. Yang terakhir adalah kompetensi sosial. Jadi yang pertama, ini ada bersikap inklusif, objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang, ataupun status sosial keluarganya. Jadi intinya tidak membeda-bedakan ya. Kemudian yang kedua, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, ataupun masyarakat. Yang ketiga, beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah yang memiliki keragaman sosial budaya. Kemudian yang terakhir, berkomunikasi dengan lisan maupun tulisan. Jadi untuk kompetensi sosial itu mudah mengingatnya, yaitu hanya berkomunikasi ataupun bergaul, itu saja. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan soal, buat kalian yang belum mengerjakan latihan soalnya, ayo kalian bisa pause dulu dan coba mengerjakan di form yang ada di deskripsi. Selamat mencoba. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal yang pertama. Guru profesional dituntut memahami karakteristik peserta didiknya agar dapat mencapai hasil yang optimal. Hal ini merupakan implementasi dari kompetensi apa? Sosial, pedagogik, profesional, atau kepribadian. Nah, untuk soal ini kita lihat saja keywordnya adalah karakteristik peserta didik. Sudah jelas, ini berkaitan dengan kompetensi pedagogi. Oke, lanjut nomor 2. Pak Paijo adalah seorang guru di salah satu SMP favorit di Jakarta. Beliau selalu dapat bekerja mandiri secara profesional. Beliau adalah contoh guru yang menerapkan indikator kompetensi sosial, pedagogik, profesional, atau kepribadian. Masih sama ini pilihannya ya. Nah, dilihat dulu kata kuncinya di sini adalah mandiri. Walaupun di situ ada kata profesional, tetapi yang dibahas adalah Pak Paijo bekerja secara mandiri. Jadi, untuk nomor 2 ini sesuai dengan kompetensi kepribadian. Lanjut, soal nomor 3. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan percaya diri merupakan kompetensi. Nah, ini keywordnya dari etos kerja sampai percaya diri ya. Ini kan semuanya menyangkut tentang personal atau sikap. Jadi sudah jelas jawabannya adalah kompetensi kepribadian. Kemudian untuk yang nomor selanjutnya,
Pak Aming selalu menyempatkan dirinya untuk berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun kepada peserta didiknya. Maka hal ini termasuk kompetensi apa ini? Nah, di sini kata kuncinya adalah berkomunikasi. Ingat, berkomunikasi itu pasti kompetensi sosial. Soal yang kelima, Pak Jawaludin adalah seorang perokok, tetapi beliau membiasakan diri untuk tidak pernah merokok di kelas, di ruang BK, atau dalam rapat guru. Beliau tengah mengembangkan diri dalam ranah. Nah, untuk yang soal ini, keywordnya adalah membiasakan diri. Ini kan berhubungan dengan sikap atau personal. Jadi jawabannya adalah kompetensi kepribadian. Soal yang keenam, kompetensi kepribadian yang harus dimiliki oleh guru adalah A. Menggunakan proses instruksional yang tepat. B. Mempunyai aktualisasi diri yang tinggi. C. Mengenal kemampuan peserta didik. D. Merumuskan tujuan pembelajaran. Keywordnya adalah kepribadian. Jadi kita cari yang berhubungan dengan personal atau pribadi. Jadi jawabannya adalah yang B. Di situ ada kata aktualisasi diri yang merupakan kompetensi kepribadian. Nomor selanjutnya, dalam satu sekolah, beberapa orang guru sebidang bekerja dan merancang, melaksanakan dan mengevaluasi proses hasil pembelajaran. Kegiatan tersebut merupakan usaha guru untuk mengembangkan diri ranah kompetensi sosial pedagogik, B. Profesional pedagogik, C. Kepribadian dan profesional, atau D. Kepribadian dan sosial. Nah, di situ ada kata beberapa ya. Berarti mereka sama-sama melakukan hal tersebut yang sesuai dengan kompetensi kepribadian Arif, yaitu tindakannya didasarkan pada kemanfaatan dan keterbukaan dalam berpikir. Jadi kompetensi kepribadian, kemudian untuk yang satunya di situ ada kata kunci mengevaluasi. Itu berarti melakukan tindakan reflektif yang sesuai dengan kompetensi profesional. Jadi untuk nomor 7, jawaban yang tepat adalah yang C. Selanjutnya nomor 8, yang tidak termasuk kompetensi kepribadian bagi guru adalah A. Kemandirian dalam bertindak dan etos kerja guru. Ini termasuk ya. B. Berkomunikasi dan bergaul efektif dengan peserta didik. C. Menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan bagi anak didik, sekolah, dan masyarakat. Ini juga termasuk. Kemudian yang D. Memiliki perilaku positif terhadap anak didik. E. Bertindak sesuai dengan norma religius dan mampu diteladani siswa. Nah, sudah bisa ditebak ya. Untuk nomor 8 jawabannya adalah yang B. Kan di situ berkomunikasi dan bergaul itu termasuk ke dalam kompetensi sosial. Nomor 9, Bu Sri memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan pengembangan yang mendidik. Dalam hal ini, Bu Sri menerapkan kompetensi. Di sini keywordnya adalah meningkatkan kualitas kegiatan pengembangan. Jadi, ini sesuai dengan kompetensi pedagogik. Nomor 10, pemahaman wawasan atau landasan kependidikan seorang guru harus memahami hakikat pendidikan, diantaranya fungsi dan peran lembaga pendidikan, konsep pendidikan seumur hidup, dan berbagai implikasinya. Hal ini merupakan bagian dari kompetensi. Keywordnya adalah memahami hakikat pendidikan. Jadi ini sesuai juga dengan kompetensi pedagogik. Nomor 11, memanfaatkan TIK untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri termasuk dalam kompetensi.
Nomor ini keywordnya mengembangkan diri ya. Jadi ini termasuk kompetensi profesional. Lanjut, paradigma guru sebagai professional learning dalam konteks guru dalam jabatan dapat dimaknai dengan A. Guru adalah seorang profesional yang terus mau belajar dan mengembangkan diri. B. Guru profesional memiliki sertifikat pendidik. C. Profesi guru memerlukan keahlian khusus. Atau D. Guru memiliki 4 kompetensi yang utuh. Untuk nomor 12, kata kuncinya professional learning. Jadi, jawaban yang sesuai adalah yang A, karena seorang profesional itu pasti harus terus belajar dan mengembangkan dirinya sendiri. Nomor 13, Anda ditugaskan di sekolah yang kurang maju. Ditandai dengan kegiatan pembelajaran yang tidak optimal, media dan sumber belajar yang minim, serta kemandirian belajar siswa yang rendah. Sebagai guru yang profesional, upaya yang Anda lakukan untuk menghadapi hal tersebut adalah A. Berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk menemukan cara-cara baru memajukan sekolah. B. Mengusulkan kepada dinas pendidikan agar mengutamakan program peningkatan kemajuan sekolah. C. Meminta kepala sekolah dan para guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Atau D. Mengajak partisipasi komite sekolah untuk pengadaan media dan sumber belajar. Untuk soal ini, kata kuncinya dari sekolah yang kurang maju ya. Kemudian medianya itu sangat minim. Kemudian juga kemandirian siswa juga sangat rendah. Nah, kita sebagai guru yang profesional tuh harus bagaimana? Yang paling cocok di sini adalah jawabannya yang A, yaitu berusaha sekuat tenaga untuk menemukan cara baru. Karena di situ kan terdapat beberapa kekurangan, jadi kita harus berusaha untuk menemukan cara memajukan sekolah. Lalu selanjutnya, Mr. Tukul aktif dalam pembinaan UKS dan pembinaan kepramukaan di sekolahnya. Ini menunjukkan bahwa beliau telah melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan ranah. Dengan ranah apa? Kata kuncinya pembinaan UKS dan kepramukaan. Berarti kan ini berhubungan dengan lingkungan sekitar ya, atau ini bisa juga disebut dengan kompetensi sosial. Soal selanjutnya, para guru di MTS Darul Iman Surabaya berencana membeli dan membaca buku tentang asesmen pembelajaran. Rencana tersebut menunjukkan keinginan mereka untuk mengembangkan kompetensi apa. Nah, keywordnya adalah membeli dan membaca buku tentang asesmen pembelajaran. Jadi mereka itu berusaha untuk mengembangkan diri mereka sendiri yang sesuai dengan kompetensi profesional. Lanjut soal terakhir. Pak Dono selalu berusaha untuk tidak terlambat datang ke sekolah. Beliau sedang menerapkan ranah kompetensi. Nah, di sini apa ini keywordnya? Keywordnya tidak terlambat ya. Tidak terlambat itu berhubungan dengan personal atau sikap. Jadi untuk yang nomor ini jawabannya adalah kompetensi kepribadian. Gimana guys? Sudah tahu bedanya keempat kompetensi tadi kan? Sudah dong pastinya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang setia bersama kami. Ikuti tryout pedagogik part 2 dengan komen alamat email kalian ya. Ayo gabung karena kami akan mengadakan tryout secara rutin. Oke, thank you buat semuanya. Sampai jumpa lagi.